Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu juga menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu penjahat itu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Santo Lukas dalam Injilnya selalu berbicara tentang Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Selalu dia berkata itu. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia bertemu dengan 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia bertemu dengan seorang buta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia bertemu dengan orang lumpuh dan dia menyembuhkan. Selalu dalam perjalanannya ke Yerusalem. Di Yerusalem itulah Yesus dinobatkan sebagai raja. Yesus yang dalam perjalanannya berbuat baik kepada manusia, peduli kepada manusia, mengerti kelemahan-kelemahan manusia. Yesus itulah yang dalam perjalanannya tiba di Yerusalem
melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya di Yerusalem, Yesus itulah dinobatkan oleh Allah Bapanya sebagai Raja. Nah, ibu bapak, saudari-saudara seiman, pertanyaan kita adalah, kenapa Yesus ini disebut Raja semesta alam? Dinobatkan sebagai Raja dunia, Raja segala bangsa, Raja segala suku dan bahasa. Mengapa dia? Pertanyaan itu dijawab dengan amat bagus oleh Santo Paulus dalam surat Kolose yang tadi kita baca sebagai bacaan kedua. Di dalam surat itu, Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatu di dalam Kristus diciptakan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Semuanya diciptakan oleh Dia, di dalam Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu diciptakan. Itulah sebabnya Dia dinobatkan sebagai Raja semesta alam. Sebagai Raja dunia. Raja segala bangsa. Raja segala bahasa. Raja segala suku. Ya karena di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan kita yang kedua. Kalau Yesus Kristus itu adalah Raja alam semesta, Raja semesta alam, gambar dari Allah yang tidak kelihatan, dan di dalam Dia segala sesuatu diciptakan, kira-kira raja seperti apakah Dia? Karena ada banyak raja di dunia ini. Ada raja yang punya hati untuk rakyatnya, ya, seperti kita punya Bapak Jokowi, ya, punya hati untuk rakyat. Dia ke Papua saja sudah berulang kali. Dari presiden-presiden pertama tidak ada yang ke Papua. Oh, ada 1-2 kali. Tapi Jokowi berulang-ulang kali. Sampai ke Asmat lagi, daerah lumpur. Nah, itu karena dia punya hati untuk rakyat. Ada raja seperti begitu. Ada raja yang diktator. Lalim. Ada raja yang koruptor. Ada raja yang sewenang-wenang dengan kekuasaan. Nah, Yesus ini raja seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak kita untuk kembali kepada kitab Kejadian. Kitab yang pertama sekali ditulis. Kitab Genesis, kitab Kejadian. Di dalam kitab itu, pada bab 3 ayat 23, di sana ditulis bahwa Allah mengusir Adam dan Hawa dari Firdaus karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Akibatnya mereka diusir. Bab 3 ayat 23. Sebelum mereka meninggalkan Eden, sebelum mereka meninggalkan Firdaus, pada ayat 21, ingat, diusir pada ayat 23. Sebelum diusir itu, pada ayat 21 dikatakan, Tuhan membuat pakaian bagi mereka. Dan Tuhan mengenakan sendiri pakaian itu
kepada Adam dan Hawa sebelum mereka meninggalkan Firdaus. Itu artinya apa? Allah memang menghukum manusia dan manusia harus menjalani hukuman itu, tetapi Allah tidak membenci manusia. Tidak. Sebab kalau dia membenci manusia, dia tidak akan mengenakan pakaian kepada Adam dan Hawa. Biar aja kamu melanggar peraturanku, biarlah kamu pergi mengembara ke sana kemari dalam ketelanjanganmu. Dikatakan begitu. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sehingga ketika Allah berjalan di Firdaus dan mereka mendengar telapak bunyi kaki telapak Allah, mereka bersembunyi karena apa? Mereka tahu mereka telanjang. Mereka malu. Nah, Allah tidak membiarkan mereka harus keluar dari Firdaus tanpa pakaian. Dia memberi mereka pakaian. Dan dia sendiri memakaikan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Ini sifat dari Allah. Tidak membenci manusia. Dan pemazmur akan mengatakan bahwa memang Allah tidak membenci manusia sebab dia bukan manusia. Dia adalah Allah. Pada manusia ada kebencian. Pada manusia ada ingin balas dendam. Pada Allah tidak. Dia tidak membenci manusia. Sekalipun manusia harus menjalani hukumannya. Kemudian pada nubuat Yehezkiel, salah seorang nabi besar dalam perjanjian lama, pada Yehezkiel bab 34. Di sana ditulis tentang sifat gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mencari domba yang sesat. Gembala yang bawa pulang kembali domba yang salah arah kepada jalan yang benar. Domba yang terluka dia balut. Domba yang sakit dia beri obat supaya sembuh. Domba yang gemuk dia pelihara supaya tidak lemah dan tidak sakit. Sifat Allah menaruh perhatian kepada manusia. Peduli kepada manusia. Mengerti keadaan manusia. Dan bagaimana Santo Lukas melihat sifat Allah itu? Pada Injil Lukas bab 15. Di sana Lukas menulis tentang semua yang hilang. Barang yang hilang, binatang yang hilang, manusia yang hilang. Coba ibu bapak kita bisa bayangkan. Tuhan punya sifat itu seperti apa? Anak hilang, anak yang bejat sekali. Penuh dengan dosa. Karena bermain dengan para pelacur. Bermain judi. Memboroskan uang warisan ayahnya. Anak itu pulang kembali. Apakah ayahnya marah-marah? Apakah ayahnya mengusir dia? Kau tidak boleh masuk rumah ini lagi. Kamu sudah salah jalan. Apakah bapaknya menghukum dia? Tidak. Bapaknya membuat pesta besar. Memberi kepada dia jubah yang baik. Mengenakan padanya cincin yang indah. Memberi kepadanya sepatu yang bagus. Minta hambanya memotong sapi lembu yang tambun. Dan pesta diadakan. Sifat Allah. Anak hilang, pulang tidak dimarah. Malah dibuat pesta. Yang kehilangan kedua adalah seorang perempuan hilang duitnya. Dirham, koin emas. Tidak tahu terselip di mana. Dia cari sampai dapat.
Dan setelah mendapat itu, dia membuat pesta. Dan ada domba yang hilang, salah arah. Gembala meninggalkan yang 99 di padang gurun. Dan dia cari yang sesat itu. Setelah menemukannya, dia gendong, pikul di atas bahunya. Dan dia mengundang sahabat-sahabatnya berbuat pesta. Ini sifat Allah. Dan sifat Allah itu tampak di dalam Yesus. Tadi saya katakan bahwa Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Allah dalam perjanjian lama yang tidak benci Adam dan Hawa sekalipun berbuat dosa. Allah dalam perjanjian lama yang mencari domba yang salah jalan, membawa pulang yang salah arah, mengobati yang luka, memberi makan kepada yang lemah supaya kuat, memelihara yang gemuk supaya tidak sakit. Allah yang sama itu, yang sifat-sifatnya begitu, nampak di dalam Yesus. Hari ini nyata pedulinya Yesus itu kepada manusia. Siapa yang Tuhan peduli? Dari cerita Injil hari ini. Yang Tuhan peduli adalah penjahat. Penjahat. Yang tergantung sama-sama dia di salib. Bukan orang baik-baik itu. Penjahat kelas kakap itu. Dua yang tergantung di sana. Yang satu menghujat dia. Kalau engkau Mesias, turunlah dari salib. Dan selamatkan dirimu dari salib, lalu kami juga. Hal yang sama terjadi dibuat oleh para pemimpin Yahudi. Kalau benar-benar engkau Mesias, Raja Yahudi, turun dari salib. Selamatkanlah dirimu. Sama juga dengan para serdadu, mengolok-olok yang sama. 3 kelompok orang yang mengolok Yesus. Sama olokannya. Pemimpin Yahudi, para serdadu dan penjahat yang disalib itu. Kalau engkau Mesias, engkau Raja, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu. Tetapi Yesus tidak turun dari salib. Sebab misi Yesus bukan untuk menyelamatkan dirinya. Tidak. Itu bukan misi dia. Seandainya dia punya misi menyelamatkan diri, dia turun dari salib memang. Dia punya kuasa kok. Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia hanya teriak, Lazarus keluar. Keluar Lazarus, hidup-hidup. Orang yang lumpuh dia katakan, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Jalan. Orang kusta dia katakan pergi dan bersih di tengah jalan. Orang buta dia hanya jamah dengan tangannya dan melihat. Dia punya kuasa untuk turun dari salib. Tetapi itu bukan misinya. Lalu apa misi Yesus? Misi Yesus bukan menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama manusia. Itulah yang dia buat dengan penjahat yang minta, Yesus, kalau engkau sudah jadi raja, ingat saya ya. Dan apa jawab Yesus? Dalam Injil hari ini, Yesus tidak mengatakan, maaf, tunggu dulu ya. Saya buka dulu buku kehidupan, kamu punya raport merah berapa? Dia tidak bilang begitu. Yesus tidak bilang tunggu saya runding dengan Bapakku dulu. Karena dialah yang mempunyai tempat di surga. Apakah Bapakku setuju kamu masuk ke sana? Tidak. Apakah Yesus bertanya-tanya kepada para saksi track record dari penjahat itu? Kamu buat kejahatan apa? Tidak. Yang Yesus jawab adalah hari ini juga. Engkau bersama saya. Bukan sendiri loh. Hari ini juga engkau bersama saya. Artinya penjahat itu bersama Yesus pada hari itu ada di Firdaus. Ini tandanya bahwa dia adalah tipe raja yang peduli kepada manusia. Yang peduli kepada penderitaan manusia. Dia adalah raja yang tidak membiarkan
domba-dombanya hancur di jalan kebinasaan. Dia adalah raja yang mengenal keadaan manusia dan dia berhasil menjadi sesama bagi manusia. Ingat perumpamaan yang amat terkenal ditulis oleh Lukas, seorang Samaria yang baik hati. Ketika bertemu dengan orang yang tergeletak di jalan, dia tidak melewati orang itu. Dia mengangkatnya. Dia menyiram anggur pada luka-lukanya. Mengangkat dia di atas keledai. Bawa ke tempat penginapan. Dan merawat orang itu sampai sembuh. Itulah Allah. Nah, karena Yesus punya sifat seperti begitu, dia diangkat menjadi raja. Jadi Yesus, kalau kita tanya, raja seperti apakah dia? Yesus adalah raja yang punya hati bagi manusia. Raja yang peduli kepada manusia, raja yang mengenal keadaan manusia. Apa itu keadaan manusia? Keadaan manusia adalah kecemasan. Keadaan manusia adalah kekhawatiran. Keadaan manusia adalah ketakutan. Keadaan manusia adalah terancam oleh kelaliman yang mengitari manusia. Ibu bapak masih ingat waktu Yesus lahir, 3 raja dari timur datang ke sana, ke Bethlehem. Dan karena mereka tidak tahu di mana itu Bethlehem, maka mereka singgah di istana Herodes dan tanya, di manakah raja orang Yahudi yang sudah lahir? Ibu bapak, dikatakan dalam Injil Lukas itu, istana itu gempar. Karena apa? Ada raja baru yang lahir. Kehadiran anak kecil itu, raja baru yang baru lahir itu, adalah ancaman bagi Herodes yang lalim. Tetapi ketika anak kecil itu, yang sudah dewasa dan tergantung di salib, dia dikelilingi oleh kelaliman. Kelaliman pertama adalah pemimpin Yahudi. Kelaliman kedua adalah para serdadu. Dan kelaliman ketiga adalah penjahat di sampingnya. Dan ibu bapak tahu dari Injil Lukas hari ini, siapa yang membela Yesus? Siapa yang bicara membela Yesus? Bukan 12 muridnya. Bukan Bunda Maria. Siapa yang membela Yesus? Penjahat yang satu itu. Dia menegur kawannya. Engkau tidak takut kepada Allah kah? Kita ini layak terima hukuman karena kita setimpal perbuatan kita. Tapi orang ini, dia tidak bersalah. Ibu bapak ingat ini baik-baik. Penjahat membela Yesus. Dan apa ganjarannya? Yesus tidak memperhitungkan kesalahannya. Hari itu juga dia bersama Kristus di Firdaus. Saya tutup permenungan ini. Kita ini adalah orang yang kenal kejahatan. Kita manusia, ibu bapak dan saya. Kita penipu, kita pembohong, kita pencuri, kita berjalan di jalan yang salah, kita pemarah, kita pembenci, kita pendendam, kita penuh dengan kotor. Hati kita ini kotor. Kita juga peselingkuh. Banyak hal yang kita buat dan hitamlah hidup kita. Tetapi ingat, hari ini penjahat itu menjadi contoh bagi kita. Bagaimana dia berdamai dengan dirinya ketika dia tidak mengikuti kelompok kelaliman tadi. Pemimpin Yahudi, serdadu-serdadu dan temannya penjahat itu. Dia tidak ikut-ikutan mereka. Kalau engkau raja, turunlah dari salib. Tidak. Dia tidak mengikuti mereka. Dia mengikuti hati nuraninya. Dan hati nurani itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mencari manusia menemukan jalan kembali ke Firdaus. Penjahat ini, dia mengikuti hati nuraninya. Dan dia menemukan jalan kembali ke Firdaus bersama Tuhan. Nah,
Kita yang mengenal kejahatan, kita yang kadang-kadang hidup di dalam kegelapan, kita yang kadang-kadang hidup di dalam kedurhakaan, dan kita yang kadang-kadang tersesat mencari segala yang bukan Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita mesti punya keberanian seperti penjahat tadi. Tuhan Yesus, ingatlah saya ini percaya kepada Engkau, ingat saya. Engkau sudah di Firdaus, ingat saya. Kalau saya Engkau panggil, bahwa saya juga masuk ke dalam